Sekarang karena kita punya Mas Ade dan juga ada R7. Halo. Bang Sin juga ada kalau nggak salah. Halo. Wah, kumis-kumis ini akhirnya gue ketemu juga sama dia nih, woi. Halo Mas Ade, halo Bang R7, halo. Halo. Udah masuk nih. Halo, Bang Halo. Lim Pocul yang tengah, biarin aja udah gede. Wah, Bagus. kurang ajar kumis-kumis satu ini nih. Apa kabar Mas Ade, Bang R7 apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, ini Sehat-sehat, jelaskan suara ini ya. jelas. Nggak kedengeran lu. Cek. R7, Biar terima nanya kasih. main tengah. Ada nggak suara? Halo? Ada aman. Pertama Aman ya? mungkin selamat dulu ya buat Mas Ade, buat Bang R7 juga menjadi peringkat pertama dan kedua ya. Wah, cair. streamer. Peringkat pertama cair. Oke. Mantap. Boleh lihat mana medalinya dong? Udah sampai kan? Medali apa? Medali ini dong. Awardingnya ada awardnya nggak? dong. Awarding. Udah dikirim belum? Dikasih wording. Ya, Kalian itu ada, juara belum pertama dan dilihat. juara Ada medalinya nanti. Plakatnya. ada. Mana? Belum. Belum, Masa? katanya nanti kali. Mungkin Mungkin- dicek dulu kali. Alamat rumah Wah, baru. agak Al- briefing kan ini. Bukan lu alamat rumah baru, makanya kasih lah Emang alamat si Ranger emas kiloan ini suka ngadi-ngadi nih. Gak ada, belum ada ini. musuh gue nih kalau di streaming nih. Oke. Tapi mungkin dari Mas Ade dulu ya. Kira-kira apa nih sepanjang dari M6 sama MSC apa yang kira-kira bisa di-highlight? Yang bisa di-highlight adalah ya apanya nih dari Apapun permainannya yang atau paling apa? berkesan, misalkan momen, gameplay, apapun yang paling berkesan. Yang paling berkesan pastinya selama ada turnamen tersebut senang sih bisa sampai di titik ini. Ibaratnya itu tahun 2025 tuh bulan apa ya? Bukan bulan sih, tahun alhamdulillah penuh berkah banget buat gue, berarti banget di karir streamingan gue saat itu sih, karena ya viewernya juga pada nemenin dan setia juga dari setiap fanbase pada ngumpul di situ, ya senang banget sih, pasti bersyukur banget lah. Luar biasa. Untuk momen-momen yang paling diingat, momen-momen yang paling menarik buat R7? Kurang lebih sama lah karena apa kayak semua tim ngumpul jadi satu untuk mendukung bareng gitu di tiap turnamennya kayak gitu-gitu. Wah, Ya seru lah. berarti bisa dibilang Tahun berkah lah. kumpul- Berkah ya. kumpulin fans-fans ya. Oke, sebelum kita masuk Ya. Kita akan masuk ke main topik nih. Untuk si Mas Ade ini dulu ya. Mas Ade, sebagai analis yang luar biasa ya kan, papan Betul. atas. Betul, oke. Dapat lo kumis ya. Sombong. Ini melihat Onyx sampai di posisi yang agak cukup terancam kali ini, sebenarnya expect gak sih sampai Onyx di posisi ini? Sebenarnya kalau bilang expect sih ketika main dia di first match-nya di M7 ini udah ekspektasinya ada sih kan. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya ya mungkin dia nggak expect kan, terakhir kan tracknya itu kan Juara. di MPL itu kan mereka kan sama di GOF itu kan dia kuat Juara. banget kan, Betul, rapi betul. gitu ya. Hmm. Nah sekarang tiba-tiba pas first match mereka agak-agak struggling. Ya walaupun ini kan turnamen internasional kan, berarti kan champion semuanya yang pada ikut di sini kan semua champion kan. Betul. Ya mungkin nggak tahu sih ada problem apa di early-nya tuh kayak ada yang beda gitu dari Onyx. Jadinya kayak bukan ngelihat Onyx seperti biasanya. Oke, berarti Gitu aja pas sih. lihat Busquets pertama ya, itu Mas Ade langsung, wih apa nih gitu, ada yang something gitu ya. Ada yang something kayak nggak smooth gitu loh, kayak bukan Onyx seperti biasanya gitu. Oke, nggak harus late game lah kasarnya. Nah, kalau untuk R7, Kalau gua ngelihat dari segi gameplay dan draftnya sebelum masuk ke M series kan emang Onyx udah memperlihatkan gameplay yang kuat juga gitu kan. Jadi secara nggak langsung itu kayak emang udah kebaca sama musuhnya sih. Jadi emang menurut gua tuh lagi struggle aja Onyx-nya gitu. Oke. Tapi masih Dari pede nggak? segi draft itu ngaruh ke gameplaynya. Tapi masih pede nggak nih untuk Bang R7? Pede lah. Kalau misalnya emang dia udah evaluasi dan berani keluar zona nyaman, harusnya mereka menemukan hero yang baru ya. Karena kan emang roster-rosternya monster semua ya. Memiliki individual yang bagus. Jadi ya harusnya bisa sih Dream Team ya bisa dibilang. membawakan sesuatu yang baru gitu. Enggak yang itu-itu aja gitu. Oke, sesuatu yang baru nih. Tapi ya kira-kira ya sesuatu yang baru nih. Hal apa yang harus segera nih dilakukan dengan Onyx untuk bisa keluar mungkin ya dari situasi kayak sekarang kan udah pressure banget ya. Banyak terpaan dari luar juga. Nah, apa yang kira-kira harus dilakukan dengan Onyx nih di situasi sekarang nih R7? Kalau itu kan tergantung dari tim masing-masing ya. Itu kan jam terbang kayak
kalau mau dilihat contohnya kayak contoh Yazuki main Leomord gitu, gimana cara timnya ngerti play around Leomordnya gitu, ditambah Freya. Ya kalau misalnya dilihat dari kemarin Onyx itu ketika Kairi pakai Leomord belum terlalu power gitu, atau timnya mungkin belum ngerti play around Leomordnya gitu loh. Oke.